Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Septiana dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem integumen. Pengertian sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya, termasuk kuku, rambut, kelenjar atau keringat dan sebasus, dan reseptor saraf khusus untuk stimuli perubahan internal atau lingkungan eksternal. Sesuai dengan fungsinya, organ-organ pada sistem integumen berfungsi menutup organ atau jaringan dalam manusia dari kontak luar. Sistem integumen pada manusia terdiri dari kulit, kuku, dan rambut. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri atau self-repairing dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatasan antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. 1. Kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit terdiri dari 1. Epidermis, 2. Dermis, 3. Subkutan atau hipodermis. Epidermis berasal dari endoderm, terdiri dari beberapa lapis atau multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. 400-600 untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75-150 untuk kulit tipis atau kulit selain telapak tangan dan kaki memiliki rambut. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan 1. Melanosit, 2. sel Langerhans, 3. sel Merkel, 4. keratinosit. 1. Lapisan epidermis atau kutikel. A. Stratum corneum atau lap tanduk. Lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati dan tidak berinti. B. Stratum lucidum. Terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti. Hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. C. Stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, grainy atau lapisan bulir padi. Terdapat inti di antaranya dan tampak jelas di telapak tangan dan kaki. D. Stratum spinosum atau stratum malpighi. Keratin merupakan protein yang tidak larut air menjaga kelembapan kulit. E. Stratum basale. Lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis. Terdiri atas sel-sel berbentuk kubus. Terdiri dari sel pembentukan melanin yang mengandung pigmen. 2. Dermis. Berisi 3 jenis jaringan, kolagen dan serat elastis otot saraf. Mendapat suplai darah dan saraf. Sensori, sentuhan tekanan, temperatur, nyeri. Dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu 1. Stratum papillare, bagian yang menonjol ke epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. 2. Stratum retikular, banyak mengandung jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Dermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan papilari dan lapisan retikular. 3. Jaringan cutaneous atau
Hipodermis. Hipodermis terdiri dari 1 folikel lembut, 2 jaringan lemak, 3 kelenjar keringat, 4 jaringan penghubung. Struktur aksesoris kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas 1 kelenjar ekrin. Kelenjar kecil-kecil letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Sekresi kelenjar ekrin dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsinya untuk pengeluaran keringat, pengaturan suhu tubuh. 2 kelenjar apokrin terletak lebih dalam, sekresi lebih kental. Banyak terdapat pada aksila, areola mamae, dan saluran telinga luar. Subkutan atau hipodermis. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe. Saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh darah dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangat. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh di bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. 2 kuku. Bagian kuku terdiri dari matriks kuku merupakan pembentukan jaringan kuku yang baru. Dinding kuku atau nail wall merupakan lipatan-lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Dasar kuku merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Alur kuku merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Akar kuku merupakan bagian proksimal kuku. Lempeng kuku merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Lanula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku, berbentuk bulan sabit, sering tertutup oleh kulit. Eponychium atau cuticula merupakan fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Yang ketiga, rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit terutama. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Struktur rambut. Keratin lunak terdapat seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Keratin keras terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Fungsi rambut yaitu melindungi kulit dari pengaruh buruk alis mata, melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, bulu hidung. 2. Menyaring udara pada hidung. 3. Serta berfungsi sebagai pengatur suhu. 4. Pendorong penguapan keringat. 5. Indera peraba yang sensitif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.